Baik, selanjutnya itu adalah PowerPoint yang kedua itu dampak digital governance terhadap kinerja organisasi yang lebih efektif dan efisiensi. Otomatis proses administratif dan operasional untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan menerapkan teknologi digital organisasi dan mengotomatisasi tugas-tugas administratif dan operasional yang sebelumnya dilakukan secara manual, misalnya penggunaan sistem manajemen dokumen elektronik. Alat mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Otomatisasi ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan manusia dan membebaskan waktu dan sumber daya untuk fokus tugas yang lebih bernilai tambah. Dua itu pengurangan biaya operasional melalui penggunaan teknologi digital. Dalam banyak kasus penggunaan teknologi digital yang dapat mengurangi biaya operasional organisasi, misalnya dengan menggantikan proses manual dengan proses digital. Selain itu menggunakan alat-alat digital seperti video konferensi atau aplikasi. Komunikasi online dapat mengurangi biaya perjalanan dan pertemuan tatap muka. Dengan mengurangi biaya operasional, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisiensi dan meningkatkan kinerja finansial mereka. Yang ketiga itu adalah meningkatkan aksesibilitas informasi bagi anggota organisasi. Digital governance memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengelola informasi secara digital dan memfasilitasi akses yang mudah bagi anggota organisasi melalui platform digital seperti portal internal, internet, dan sistem manajemen. Pengetahuan organisasi dapat dengan mudah dalam mencari mengakses informasi mereka yang lebih dibutuhkan. Ini menghemat waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk mencapai informasi secara manual dan memungkinkan anggota organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih informasi yang relevan. Yang keempat itu kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antara tim dan departemen. Dengan adopsi teknologi digital, organisasi dapat mendapatkan kolaborasi dan koordinasi seperti platform, proyek, atau alat komunikasi. Tim memungkinkan anggota untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan bekerja sama-sama secara efisien. Terlepas dari lokasi fisik mereka, hal ini mempercepat alur kerja, seperti itu mengurangi kesalahan komunikasi dan memungkinkan tim bekerja secara sinkronis untuk mencapai tujuan yang bersama. Yang kelima itu adalah pengumpulan data yang lebih baik untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Digital governance memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data secara elektronik dari berbagai sumber. Data ini bisa mencakup data personal, data pelanggan, dan data keuangan atau data kinerja. Dengan menggunakan sistem pengumpulan data yang tepat, organisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Dengan memiliki data yang lebih baik, organisasi dapat menghindari keputusan yang didasarkan pada asumsi semata dan lebih berfokus pada fakta dan analisis yang solid. Selanjutnya itu yang keenam, analisis data yang lebih canggih untuk mengidentifikasikan tren dan pola yang relevan. Digital governance memungkinkan organisasi untuk digital government yang untuk meningkatkan transparansi dalam pengolahan mereka. Meningkatkan transparansi dalam pengolahan mereka dengan menggunakan platform digital. Organisasi dapat dengan mudah mempublikasikan informasi terkait kebijakan, keputusan, atau kinerja mereka pada anggota organisasi dan memangku kepentingan eksternal. Ini menciptakan lingkungannya lebih terbuka dan memperkuat kepercayaan serta akuntabilitas organisasi. Yang kedelapan, peningkatan komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Digital governance dan memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dengan pemangku kepentingan eksternal seperti mitra bisnis, pelanggan, atau masyarakat umum melalui platform digital seperti situs web, media sosial, atau surat elektronik. Organisasi dapat berkomunikasi secara langsung dengan pemangku kepentingan eksternal, menyampaikan informasi penting, mendengarkan umpan balik, atau menjawab pertanyaan mereka.
Komunikasi yang lebih baik dengan memangku kepentingan eksternal, membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat citra organisasi. Yang kedua itu peningkatan pemantauan kinerja organisasi secara real time. Dengan adopsi teknologi digital, organisasi dapat membantu kinerja mereka dengan secara real time. Kesepuluh itu penyederhanaan proses administratif dan pengurangan birokrasi. Digital governance dan dapat menjalankan proses administratif dan mengurangi birokrasi dalam organisasi dengan menggunakan alat digital. Yang ke-11, peningkatan layanan yang lebih cepat dan efisien. Digital government mengungkapkan penyediaan layanan publik yang lebih besar, cepat dan efisiensi kepada masyarakat. Dengan adopsi teknologi digital, pemerintah dapat menyediakan layanan online yang dapat diakses oleh masyarakat, penggunaan permohonan elektronik, pelayanan online. Ya, selanjutnya pengurangan waktu dan tunggu birokrasi bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih. Next, selanjutnya.